Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, dan muatannya adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah mengenai hak, ya. Nah, apakah yang disebut dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, ya, karena hak ini ada kaitannya dengan kewajiban. Jadi kata hak selalu disandingkan dengan kewajiban. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan seimbang, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, sekarang kita lihat hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang untuk membangun masyarakat sejahtera. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak warga negara Indonesia ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, ikut serta dalam upaya bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran atau pendapat. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, hak-hak warga negara Indonesia menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya adalah mendapatkan pendidikan. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, memanfaatkan sumber daya alam, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, memilih kewarganegaraan. Nah, contoh hak sebagai warga negara. Kita lihat, kita sebagai warga negara dan warga negaranya, dalam hal ini kalian merupakan pelajar. Kalian diberikan kebebasan untuk belajar di sekolah mana saja, mendapatkan pendidikan, fasilitas-fasilitas pendidikan. Ini merupakan hak kalian baik sebagai anak ataupun sebagai warga negara. Nah, jadi di sini hak kalian mendapatkan pendidikan sudah terpenuhi, ya. Selanjutnya, hak selanjutnya adalah mendapatkan layanan kesehatan. Jadi kita sebagai warga negara juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Yang pertama, sebagai siswa kalian sudah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi kita sebagai siswa dan sebagai warga negara sudah mendapatkan hak kita, yaitu mendapat pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara banyak manfaatnya. Pemenuhan hak warga negara juga berkaitan dengan tujuan nasional.
kita harus menggunakan hak dengan bijak. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain, ya, karena kita masing-masing individu mendapatkan haknya masing-masing, haknya sendiri-sendiri. Manfaat, perhatikan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Yang pertama, nih haknya mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Manfaat dari hak tersebut, kalau hak ini sudah terpenuhi, maka dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya adalah meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran ataupun jumlah kemiskinan, ya. Karena kalau tidak mendapatkan pekerjaan, maka kehidupan masyarakat pun tidak akan mengalami kelayakan. Memperoleh perlindungan hukum. Manfaatnya mewujudkan keamanan dan keadilan. Jadi siapa yang berbuat kejahatan, siapa yang berbuat kriminalitas, maka dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang layak, manfaatnya adalah mengurangi angka kematian ibu dan bayi dan menciptakan kesejahteraan umum. Jadi otomatis kalau misalnya fasilitas kesehatannya bagus, layak, memadai, maka angka kematian pun akan berkurang, ya, terutama angka kematian ibu dan bayi. Memeluk agama dan beribadah. Nah, di sini memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Manfaatnya apa? Dapat menciptakan kerukunan dan rasa tenang bagi semua warga negara. Kemudian, memanfaatkan sumber daya alam. Nah, untuk memanfaatkan sumber daya alam ini kita punya hak juga. Kita hak untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manfaatnya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Karena di dalam undang-undang pun dijelaskan bahwa bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah dikelola oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Nah, di lingkungan sekolah, siswa banyak mendapatkan haknya. Kita lihat haknya apa saja. Ya, hak untuk bertanya, hak untuk mengemukakan pendapat. Ini hak siswa di sekolah, ya, di lingkungan sekolah. Selanjutnya juga hak untuk memilih ketua kelas. Kalau misalnya di dalam kelas ada acara pemilihan ketua kelas, maka kita juga atau kalian sebagai siswa berhak untuk memilih ketua kelas. Berhak memilih dan berhak dipilih juga, ya. Berhak dipilih juga. Kalau kalian mengusulkan, saya mau mencalonkan sebagai ketua kelas, maka itu pendapat kalian atau keinginan kalian untuk seperti itu patut dihargai dan diberikan haknya. Adapun terpilih atau tidaknya itu tergantung kepada keputusan bersama. Selanjutnya, nah ini juga hak siswa di sekolah, yaitu adalah mendapatkan bimbingan dari guru, ya. Ketika belajar bersama, nah kita sebagai siswa juga berhak untuk mendapatkan bimbingan dari guru. Contoh pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Belajar dengan tekun di sekolah, belajar tari-tarian daerah Indonesia,
mengikuti kompetisi tingkat internasional seperti yang sering kalian dengar teman-teman kalian di sini, kakak-kakak ada yang ikut olimpiade matematika, ada yang ikut speech ya atau pidato dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab atau juga dalam olahraganya, ada dari sainsnya dan lain-lain, itu diberikan kebebasan untuk mengikuti kompetisi tingkat internasional. Kemudian melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Karena kita tahu bahwa agama di Indonesia itu yang diakui oleh pemerintah ada 6 agama. Jadi kita harus ada toleransi beragama ya, toleransi. Jadi tidak boleh mengganggu umat beragama lain yang sedang beribadah, dan kita juga tidak boleh diganggu oleh orang lain ketika kita sedang melaksanakan ibadah. Artinya di sini toleransi beragama adalah melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Menjaga kerukunan dalam perbedaan suku dan agama. Jadi walaupun kita bangsa Indonesia ini terdiri dari berbeda-beda suku, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, tapi kita harus tetap menjaga kerukunan. Ya, perbedaan tidak akan atau perbedaan tidak boleh dijadikan penyebab untuk jadi perpecahan, tapi justru perbedaan harus merupakan kekayaan yang harus kita kembangkan untuk menjadi budaya kekayaan budaya nasional ya. Contoh menuliskan pengalaman melaksanakan hak. Salah satu hak yang aku miliki adalah memperoleh fasilitas layanan kesehatan. Ketika aku sakit, aku menggunakan pelayanan kesehatan yang tersedia. Terakhir kali aku menggunakan fasilitas kesehatan saat sakit flu. Setelah berobat, sakit flu yang aku derita cepat sembuh. Aku dapat belajar di sekolah lagi. Keluarga dan teman-temanku juga tidak tertular flu. Nah, untuk contoh menuliskan pengalaman melaksanakan hak ini, maka ibu nanti akan menugaskan kalian untuk membuat pengalaman atau menulis pengalaman masing-masing dalam melaksanakan hak. Ini terserah kalian mau melaksanakan haknya itu adalah dalam hal memperoleh fasilitas kesehatan sama dengan ini, atau memperoleh pendidikan dan pengajaran, atau memperoleh kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama. Itu silakan kalian pilih sendiri dan tuliskan pengalaman kalian dalam melaksanakan hak tersebut. Nanti tugasnya kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang hak baik itu sebagai warga negara ataupun hak sebagai siswa di sekolah, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat menambah wawasan kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.